Halo, selamat datang kembali di podcast Edukasi Kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang beberapa elemen penting dalam penulisan, yaitu kata kunci, tanda petik, dan kata baku. Topik ini sangat penting terutama dalam menulis teks yang formal dan terstruktur seperti fitur biografi. Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata atau frasa penting yang menjadi inti atau fokus dari informasi yang ingin kita sampaikan. Dalam konteks menulis fitur biografi, kata kunci sangat berguna. Misalnya, nama tokoh, peristiwa penting, prestasi, atau konsep yang terkait dengan kehidupan tokoh tersebut. Kata kunci adalah kata atau frasa penting yang menjadi inti atau fokus dari informasi yang ingin kita sampaikan. Dalam konteks menulis fitur biografi, kata kunci sangat berguna. Misalnya, nama tokoh, peristiwa penting, prestasi, atau konsep yang terkait dengan kehidupan tokoh tersebut. Apa fungsi dari kata kunci ini? Kata kunci punya beberapa kegunaan. Yang pertama, membantu kita menyusun rangkaian ide dengan lebih baik. Kata kunci juga memudahkan kita dalam mencari informasi, baik saat menggunakan ensiklopedia atau mesin pencari. Selain itu, kata kunci memfokuskan pembahasan, sehingga kita bisa lebih terarah saat menulis atau membaca. Bagaimana cara menemukan kata kunci? Nah, caranya sederhana. Kita bisa memulai dengan mencari istilah yang sering muncul dalam teks. Kemudian, pilih kata-kata yang berhubungan erat dengan topik utama. Pastikan kata kunci yang kita pilih juga relevan dengan tujuan penulisan atau pembelajaran. Sebagai contoh, kalau kita menulis fitur biografi tentang Soekarno, kata kunci yang bisa kita gunakan adalah Soekarno, proklamasi kemerdekaan, Indonesia, atau nasionalisme. Sekarang, mari kita lanjut ke tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kutipan langsung, dialog, atau istilah tertentu dalam teks. Dalam menulis fitur biografi, tanda petik sering digunakan untuk mengutip pertanyaan langsung dari tokoh atau sumber lainnya. Tanda petik punya beberapa jenis penggunaan, misalnya untuk mengutip pernyataan langsung. Contoh, Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Tanda petik juga digunakan untuk mengapit judul karya seperti buku, film, atau artikel. Contohnya, Pendidikan untuk Semua adalah salah satu buku yang ia tulis. Terakhir, tanda petik bisa digunakan untuk menunjukkan istilah yang digunakan secara khusus atau ironis. Misalnya, pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana aturan penggunaan tanda petik? Pastikan tanda petik pembuka atau penutup harus seimbang. Dan kalau ada tanda baca di akhir kutipan, tanda baca tersebut berada di dalam tanda petik. Contohnya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ucap Soekarno. Sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, penulisan, maupun penggunaannya. Kata baku umumnya digunakan dalam konteks formal, seperti penulisan karya tulis, surat resmi, atau dokumen akademik. Kata baku punya beberapa ciri loh. Pertama, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Misalnya, kita harus menulis aktivitas dan bukan aktivitas. Lalu, kata baku tidak menggunakan bahasa gaul atau kata yang tidak formal seperti sudah, bukan udah, dan dengan, bukan ama. Kata baku dengan menggunakan bentuk standar, jadi kita harus menulis kamu dan bukan ente. Kenapa penting menggunakan kata baku?
penggunaan kata baku menjaga keformalan teks, terutama dalam tulisan seperti future biografi. Dengan kata baku, pesan yang kita sampaikan juga lebih jelas dan tidak ambigu. Misalnya, dalam future biografi, kita bisa menulis, ia berhasil meraih prestasi sebagai ilmuwan terkenal. Daripada menggunakan kata tidak baku yang akan mengurangi formalitas tulisan. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang kata kunci, tanda petik, dan kata baku. Semua elemen ini penting untuk memastikan tulisan kita formal, jelas, dan terstruktur dengan baik, khususnya saat menulis teks biografi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa terus belajar dan praktikkan terus menulis kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.